Maafkan ibu, nak. Ibu salah. Ibu harusnya melarang kamu dari awal. Bu Ririn, apa yang terjadi sama Mila? Kenapa matanya begitu, Bu? Dia bukan Mila lagi, Pak. Mila sudah gila karena ingin kaya. Dia bawa laki-laki ke kamar ini. Tapi bukan sembarang laki-laki. Dia buat perjanjian, Pak. Dia tukar harga dirinya demi uang-uang itu. Demi semua barang mewah yang dia pakai. Maksud ibu apa? Perjanjian sama siapa? Laki-laki itu. Mila, dari mana aja, nak? Sudah larut sekali nih. Biasa Bu, kumpul sama teman-teman. Kenapa jam segini baru pulang, nak? Ibu khawatir sama kamu. Udahlah Bu, aku bukan anak kecil lagi. Aku udah gede, jangan ngatur aku. Orang-orang pasti mikir yang macem-macem. Besok pagi aku harus siapin telinga buat dengerin gosip warga. Nak, kenapa? Ada apa? Cerita sama ibu. Jangan bikin ibu khawatir begini. Gosip warga tentang Mila memang merebak, tapi yang terjadi jauh lebih menyeramkan dari yang sekedar omongan. Nak, cerita sama ibu. Kamu ini sebenarnya kenapa? Jangan bikin ibu khawatir. Aku nggak bisa apa-apa lagi. Dia selalu ngikutin aku. Siapa yang kamu maksud? Dia itu siapa? Bilang sama ibu. Dengar tidak itu, Mang? Suara apa lagi itu? Sudah seminggu begini terus. Iya, Pak. Tapi tidak ada siapa-siapa. Saya sudah keliling kampung ini. Pak, kita pergi aja yuk. Udahlah, kita nggak usah terlalu kepo sama suara itu. Tapi nanggung, Mang. Kita udah ada di sini. Masa kita harus pergi sih? Ya udah, kalau nggak mau, saya pulang sendirian aja deh. Nak, boleh ibu masuk? Ibu buatkan teh hangat. Jangan Bu, Mila mau tidur aja. Pergi, jangan ganggu aku. Pergi, aku nggak mau diganggu. Bu Ririn, maaf, ini saya harus bicara. Warga sudah resah dengan keadaan Mila. Apa yang sebenarnya terjadi sih, Bu Ririn? Tidak ada apa-apa, Pak RT. Ini urusan keluarga saya. Jangan ikut campur. Itu di belakang. Hantu. Pak RT, bangun Pak. Kenapa tidur di sini? Pak RT, bangun Pak. Aduh, kita harus pergi dari sini. Bu Ririn, buka pintunya, Bu. Itu si Mila kenapa? Jangan didiamkan saja kalau ada apa-apa. Bau apa ini, Pak Ujang? Amis sekali, seperti bau darah hewan yang sudah busuk. Saya tidak tahan menciumnya. Sudah, jangan banyak tanya dulu. Ayo, Mang, bantu saya dobrak pintu ini. Udah nggak beres ini. Suaranya sudah seperti orang sedang disiksa di dalam. Tapi, Pak, apa Bapak tidak dengar suara tertawa di sela-sela jeritan itu? Itu bukan suara Mila, Pak. Itu suara laki-laki, tapi berat sekali. Sebaiknya kita memang dobrak aja pintunya. Pintu depan udah tidak bisa dibuka. Mungkin kalau belakang kita punya kesempatan. Nah, betul tuh. Mau suara setan ataupun manusia, kita harus tahu apa yang disembunyikan Bu Ririn. Maafkan ibu, nak. Ibu salah. Ibu harusnya melarang kamu dari awal. Bu Ririn, apa yang terjadi sama Mila? Kenapa matanya begitu, Bu? Dia bukan Mila lagi, Pak. Mila sudah gila karena ingin kaya. Dia bawa laki-laki ke kamar ini. Tapi bukan sembarang laki-laki. Dia buat perjanjian, Pak. Dia tukar harga dirinya demi uang-uang itu. Demi semua barang mewah yang dia pakai. Maksud ibu apa? Perjanjian sama siapa?
Laki-laki itu, dia bilang dia kaya, dia bilang dia bisa kasih apa aja. Mila mau melayani temannya juga. Tapi temannya bukan manusia, Pak. Mila membawa sesuatu pulang dari kota, sesuatu yang lapar akan dosa kita semua. Ibu juga suka kan pakai kalung emas hasil uangku? Kenapa sekarang ibu menyesal? Astagfirullah, itu apa Pak Ujang? Kakinya panjang sekali. Kalian senang sekali mengintip lubang kunci orang lain. Sekarang lihatlah aku, lihat dosamu sendiri. Lari, keluar dari rumah ini, semuanya, ayo keluar, cepat. Jangan tinggalin saya, Pak. Dia mau ambil saya juga. Dia bilang kami sudah satu perjanjian. Mila adalah pintunya, dan kalian yang memupuk pintunya dengan gunjingan, tidak ada yang bisa lari. Pak Ujang, kenapa duduk di luar sendirian? Di mana yang lain? Sudah terlambat, Pak. Pak Ustadz, mata saya sakit setiap kali saya mau bicara. Istighfar, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Kenapa warga seolah-olah bersembunyi di balik ketakutan mereka sendiri? Kami semua tahu Mila itu bagaimana, Pak Ustadz. Kami tahu dia salah, tapi kami senang menjadikannya bahan tontonan. Kami diamkan Bu Ririn menderita supaya kami punya bahan cerita setiap pagi. Sekarang dia datang menagih bayaran atas semua kata-kata kami, Pak. Ini bukan sekedar kiriman orang, Pak. Ini adalah kutukan dari lisan dan hati yang kotor. Makhluk itu memakan kebohongan kalian semua. Jika kalian tetap menutup-nutupi kebenaran dan tidak mau bertobat, kampung ini akan jadi kuburan tanpa nisan. Saya harus ke balai desa. Mila adalah pusatnya. Kalau dia tidak dihentikan sekarang, kalian semua akan berubah menjadi seperti dia. Mila, sudah cukup Mila. Kembalilah. Jangan biarkan sesuatu yang bukan milikmu menguasai dirimu lebih jauh lagi. Siapa kamu? Pendatang baru yang so suci. Iya, saya memang pendatang baru. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kampung ini. Mereka semua munafik. Mereka mencaci saya, tapi mereka juga yang ingin tahu setiap detail kotor hidup saya. Saya memang tidak tahu segalanya, tapi saya tahu bahwa apa yang kamu bawa ini akan menghancurkan semua orang, termasuk ibumu, Mila. Lihat dirimu, Mila. Kamu bukan lagi manusia. Kamu hanya wadah bagi kemarahan makhluk itu. Mereka yang membuat aku begini. Mereka haus akan aib orang lain. Makhluk ini, dia memberikan apa yang tidak diberikan kampung ini padaku. Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan rasa takut. Lihat, tidak ada lagi yang berani berbisik di belakangku. Itu ketakutan yang akan membunuh mereka. Dan kamu hanya diperalat untuk membuka pintu kutukan ini. Lepaskan perjanjian itu, Mila. Sebut nama Tuhanmu. Tidak ada jalan kembali. Semua harus ikut bersamaku ke dalam gelap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai makhluk yang bersembunyi di balik tubuh wanita ini, keluarlah, keluarlah. Tempatmu bukan di sini, bukan di antara manusia yang mencari jalan taubat. Bu, sakit Bu. Tolong Mila. Panas sekali di sini. Mila, lawan. Ingat ibumu yang setiap malam menangis di depan pintu kamarmu, Mila. Ingatlah ibumu. Diam. Ingat bagaimana dia menyayangimu. Meski seluruh kampung menghujatmu, jangan biarkan setan ini mengambil jiwamu sepenuhnya. Diam, dia milikku. Perjanjian ini ditulis dengan darah dan keinginan sendiri. Kampung ini akan menjadi makananku. Demi zat yang menggenggam nyawaku, pergilah kamu dari sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampaikan maaf pada ibu.
Pak Ujang, sudah dengar soal rumah di ujung jalan itu? Katanya kemarin ada suara. Shh, jangan diteruskan, Mang. Jangan bicara lagi. Apa Mang Ojo tidak ingat apa yang terjadi kalau kita mulai bicara soal orang lain? Kutukan itu memang berhenti, tapi rasa takut ini sudah menjadi penjara bagi mereka sendiri. Ustadz, ibu mana? Mila lapar. Dosa bisa dimaafkan, tapi bekas luka yang ditinggalkannya akan selalu menunggu di kegelapan. Sekali saja kalian kembali pada kebiasaan lama, dia akan bangun lagi dan dia akan muncul lagi.